Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih berada di bulan Syawal 1442 Hijriah. Setelah kita berproses, berjuang mengendalikan hawa nafsu selama bulan Ramadan. Perjuangan yang demikian dahsyat, demikian hebat dan luar biasa ketika seseorang itu berjuang melawan hawa nafsu. Oleh karenanya pantaslah jika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang Islam kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diserukan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, lalu Allah berikan gelar la'allakum tattaqun, niscaya kamu sekalian menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, setelah dia berjuang selama sebulan penuh Ramadan, maka pada tanggal 1 Syawal maka dia beridul fitri, saling memaafkan, dan ada kalimat yang indah yang terucap dari lisannya adalah minal aidin wal faizin, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Kembali kepada fitrah manusia, laksana bayi yang dilahirkan dari kandungan ibunya yang tidak punya dosa, al-faizin, dan kembali meraih kemenangan. Kemenangan itu diraih setelah proses perjuangan selama 1 bulan. Oleh karena itu ada 2 hal yang hendaknya menjadi perhatian kita pasca bulan Ramadan. Pertama adalah pemulihan hubungan jiwa antara makhluk dengan Sang Khalik, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah perbaikan hubungan antar sesama manusia. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ketika bulan Ramadan demikian indah dan mesranya, begitu sangat dekatnya kita dengan Allah, yang dimulai bangun tengah malam, makan sahur yang merupakan sunnah muakkadah. Di siang hari kita menahan haus dan lapar, sholat tarawih di malam hari, tadarus Al-Quran, i'tikaf dan lain-lain, sehingga praktis selama 24 jam tidak ada waktu yang terbuang percuma kecuali bernilai ibadah
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisakah hubungan baik kita dengan Allah, kedekatan kita dengan Allah kita pertahankan setelah Ramadan itu berakhir? Dan kita berharap semoga kita terhindar dari orang yang ditegaskan Allah dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kamu sekalian menjadi seperti perempuan dalam kisah lama yang merombak kembali tenunannya sehelai demi sehelai sesudah ditenunnya. Ayat ini mengisahkan tentang seorang perempuan yang sudah tua renta, yang sudah pikun, yang kesehariannya bertenun kain. Dari hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bahkan berganti tahun dia bertenun. Ketika hampir selesai tenunannya, dia rombak kembali sehelai demi sehelai, sehingga pekerjaannya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tidak pernah selesai. Dari tahun ke tahun kita melaksanakan ibadah Ramadan. Dari tahun ke tahun kita beridul fitri, saling memaafkan. Dan gelar yang sudah diberikan Allah kepada kita adalah gelar manusia yang bertakwa. Apakah kemudian setelah Ramadan itu berakhir akan kita rusak kembali dengan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kedua, perbaikan hubungan antar sesama manusia. Kita yang hidup di tengah-tengah masyarakat, manusia adalah makhluk sosial, gotong royong, saling bantu membantu, nasihat menasehati. Kemungkinan ada khilaf dan salah yang disengaja atau yang tidak disengaja. Maka begitu Ramadan berakhir, kita semua sudah saling memaafkan. Dan Idul Fitri adalah pada intinya kita tingkatkan silaturahim. Silaturahim artinya menjalin kasih sayang. Orang tua sayang kepada anak-anaknya, anak-anaknya pun sayang kepada orang tuanya. Orang yang lebih tua menyayangi orang yang lebih muda, dan orang yang lebih muda pun sayang dan hormat kepada orang yang lebih tua. Yang jadi pemimpin, pejabat, sayang dengan rakyatnya, maka rakyatnya pun akan sayang dan hormat serta patuh kepada pemimpinnya. Orang kaya sayang kepada orang miskin, orang miskin pun sayang kepada orang kaya. Suami sayang kepada istrinya, istrinya pun menyayangi suaminya. Maka dengan demikian terjalinlah hubungan yang harmonis antara sesama manusia. Kita bisa bayangkan jika ada orang tua tidak sayang kepada anaknya, yang akhirnya pun anaknya tidak sayang terhadap orang tuanya. Manakala orang tua tidak sayang dan tidak peduli terhadap anak-anaknya, maka sangat boleh jadi anaknya pun tidak peduli terhadap orang tuanya, tidak lagi mau mendengar nasihat orang tuanya. Bahkan tidak sedikit anak-anak yang melawan orang tuanya. Kita bisa bayangkan jika yang jadi pemimpin tidak sayang dengan rakyatnya, maka rakyatnya pun tidak lagi sayang dengan pemimpinnya. Kalau rakyatnya sudah tidak sayang lagi terhadap pemimpinnya, maka pemberontakan, demo akan terjadi di mana-mana yang menimbulkan kerawanan sosial. Kita bisa bayangkan jika ada orang kaya tidak sayang dan tidak peduli dengan orang miskin, yang akhirnya pun orang miskin tidak akan peduli dengan orang kaya,
ada kecemburuan sosial, rasa iri hati, dengki dan sebagainya yang berakibat orang miskin itu ingin menguasai harta orang kaya. Terjadilah perampasan hak, perampokan terjadi di mana-mana. Itu akibat kecemburuan sosial, tidak saling menyayangi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang menjalin kasih sayang, agama yang membawa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi alam semesta. Bukan hanya hubungan terhadap sesama muslim, tetapi juga hubungan antar sesama manusia. Bahkan bukan hanya terhadap manusia, terhadap makhluk lain, terhadap alam lingkungan pun kita diperintahkan untuk saling menyayangi. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan hubungan ukhuwah Islamiyah itu tidak dibatasi oleh suku, bangsa, tidak dibatasi oleh teritorial. Muslim di Indonesia, muslim di Timur Tengah, muslim di Hong Kong, di Eropa adalah saudara-saudara kita semua. Yang saat ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina tengah mengalami penindasan yang luar biasa itu oleh Zionis Yahudi. Kalau bukan Yahudi, kita yakin tidak akan menindas umat Islam. Kalau mereka bukan Yahudi, tidak akan berbuat sekejam seperti yang kita saksikan saat ini. Oleh karena itu, solidaritas kita sesama muslim mari kita tunjukkan. Di mana saat ini alhamdulillah saudara kita yang berada di Indonesia begitu peduli terhadap saudara-saudara kita yang berada di Palestina, terutama adalah penyelamatan Masjidil Aqsa. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita memang tidak mesti ke Palestina. Minimal kita bantu mereka dengan doa, kita bantu mereka dengan harta, karena mereka adalah saudara-saudara kita yang saat ini banyak anak-anak yang menjadi yatim piatu. Bila orang-orang tua yang terbunuh, kita yakin mereka syahid, bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak bisa bayangkan ketika orang tuanya mati terbunuh syahid, anak-anaknya menjadi yatim piatu. Bagaimana jika itu terjadi di negeri kita tercinta? Oleh karena itu, jangan pernah kita bersikap apatis, masa bodoh, karena mereka ada di luar sana, kita di tengah-tengah kehidupan yang merdeka. Alhamdulillah, Indonesia yang subur makmur, gemah ripah loh jinawi, ibadah kita tenang, baik di masjid, di rumah, dan lain sebagainya. Inilah satu hal yang patut kita syukuri. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dua hal ini yang harus menjadi target kita bersama, hubungan antar sesama manusia dan hubungan kita dengan Allah. Duribat alaihimul zillatu ainama sufiku illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpa kehinaan, bencana, musibah dan malapetaka dimanapun kamu berada, kecuali orang-orang yang senantiasa berhubungan dengan Allah dan orang-orang yang berhubungan dengan sesama manusia. Jangan merasa diri sudah paling baik, manakala ibadah kita bagus, sholat kita baik, puasa kita baik, merasa orang paling soleh, selama padahal hubungannya dengan manusia begitu jauh. Dan jangan merasa paling baik ketika dia
rajin bersedekah, membantu fakir miskin dan orang-orang yang lemah, sementara hubungannya dengan Allah begitu jauh. Orang yang baik adalah orang yang menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ibadah mahdhah, tetapi juga ibadah ghair mahdhah. Dalam persoalan muamalah, dia tetap amalkan baik dengan sesama manusia. Kebahagiaan akan dicapai ketika kita baik dengan Allah dan baik dengan sesama manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan lahiriah dan batiniah kepada kita semua. Allah ampunkan dosa dan kesalahan kita, dosa ibu dan bapak kita, dosa para guru-guru kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah kembali pada Allah Subhanahu wa taala, dan saudara-saudara kita yang saat ini tengah terzalimi, tertindas di Palestina, dan Allah selamatkan mereka, serta Allah selamatkan Masjidil Aqsa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur